Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Masyaallah muslimin, para pemirsa Fatu TV, insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, kami ucapkan kepada seluruh pemirsa Fatu TV dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Dan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga masih bisa menyapa kembali para pemirsa Fatu TV dimanapun Anda berada, tentunya melalui program live interaktif Fatu TV kesayangan kita semua. InsyaAllah pada kesempatan kali ini bertemakan jalan lurus yang akan dibimbing oleh Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafidhallah Ta'ala. Dan Alhamdulillah kita telah terhubung dengan Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy di kediaman beliau, Pandeglang, Banten. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa al-akhbar Ustaz? Bikhair? Alhamdulillah, tayyibin. Wa antum kayf? Alhamdulillah tayyibin, alhamdulillah tayyibin Ustaz. Masyaallah, ini mungkin setelah saya dipindahkan ke Jakarta ini baru kali pertama kita bertemu di acara live interaktif Ustaz, masyaallah. Semoga ini nantinya bisa bermanfaat untuk saya pribadi khususnya maupun bagi para pemirsa nantinya Ustaz. Ya Ustaz, insyaallah kita akan mengambil waktu Ustaz selama 1 jam mendatang Ustaz untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Fatu TV nantinya. Baik, barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu Ustaz. Ya, sebelum kita mulai program live interaktif kita pada kesempatan kali ini, kami akan mengumumkan bahwasanya, menginformasikan kepada seluruh pemirsa Fatu TV bahwasanya program live interaktif Fatu TV memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustadz Abdullah Roy Hafidhallah Ta'ala, tentunya dengan tema yang telah kita tentukan seputar akidah. Ya, jadi para pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar akidah Islam, keimanan dan yang berkaitan dengannya bisa menghubungi nomor layanan kami nantinya di 021 2123 2333. Ya, kami ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy bisa menggunakan layanan interaktif kami, bisa menghubungi nomor layanan kami nantinya di 021 2123 2333. Ya. Kemudian tak lupa pula kami ingin mengajak para pemirsa Fatu TV dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan melalui layar kaca televisi Anda semuanya. Ada 2 rekening, satu atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi, boleh juga atas nama Yayasan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. InsyaAllah nantinya seluruh donasi ini akan digunakan untuk kebutuhan dakwah. Ya. Kemudian kami juga ingin, sebelum mulai program live interaktif kita, kami juga ingin menyapa para pemirsa Fatu TV yang ikut menyimak acara ini melalui siaran radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Mungkin tidak memperpanjang lagi mukadimah, kami ingin bahwasanya program live interaktif kita akan kita mulai. Dan untuk mengawali program live interaktif kita pada kesempatan kali ini, kami ingin meminta beberapa nasihat pembuka dari Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafidhallah Ta'ala. Falyatafaddal mashkuran ma'juran Ustadz. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segala puji tentunya hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Dan di antara kenikmatan yang Allah SWT berikan, dan di hari-hari ini insyaallah kita atau sebagian besar kita merasakan, yaitu turunnya hujan setelah kita melalui bersama kemarau yang cukup panjang. Bahkan sebagian daerah mereka harus menunggu kiriman air. Sebagian daerah yang mulai sumur yang biasa mereka ambil faedahnya mulai kering dan terpaksa mereka harus pergi ke sungai dan seterusnya. Alhamdulillah, Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
dan dialah yang maha mendengar doa, telah menurunkan hujan kepada kita, dan setiap hari, pagi dan sore, bahkan di malam hari turun hujan. Tentunya para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini adalah nikmat yang besar yang Allah SWT berikan kepada kita. Seandainya Allah SWT menghendaki, akan Allah tahan air tersebut sehingga akan menimpa manusia ujian yang berat, kekurangan air, kekurangan pangan, tumbuhan tidak tumbuh, banyak hewan-hewan yang meninggal dunia sebagaimana terjadi dahulu di beberapa daerah. Tentunya sekali lagi ini adalah nikmat yang harus kita syukuri bersama. Kita sandarkan nikmat ini kepada Allah. Termasuk di antara sunnah Rasulullah SAW ketika turun hujan adalah kita mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kita diberikan hujan dengan keutamaan dari Allah dan juga rahmat dari Allah SWT. Kita sandarkan kepada Allah. Jangan kita sandarkan kepada selain Allah. Jangan disandarkan kepada bintang, disandarkan kepada wali, disandarkan kepada jin. Allah SWT dialah yang menciptakan air hujan, dialah yang menurunkan air hujan. Dan di antara sunnah Nabi SAW juga ketika turun hujan adalah kita berdoa dan mengatakan Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, yang artinya adalah ya Allah air yang bermanfaat. Kita meminta kepada Allah supaya air yang turun ini adalah air yang berbarakah, air yang bermanfaat. Karena kalau sampai air tersebut berlebihan, maka bisa menjadi bencana bagi sebagian. Sehingga kita mengatakan Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah air yang bermanfaat. Dan di antara sunnah Nabi SAW adalah menggunakan kesempatan ketika hujan untuk berdoa, karena berdoa di waktu hujan ini adalah doa yang mustajab. Termasuk di antara waktu yang mustajab ketika untuk berdoa adalah ketika hujan. Sehingga justru ini kita manfaatkan dengan baik setiap hari. Alhamdulillah hujan, dan masing-masing dari kita memiliki hajat, memiliki keperluan, memiliki keinginan, dan kita ingin doa kita mustajab, maka kita berdoa kepada Allah di waktu-waktu tersebut. Kemudian juga di sana ada beberapa hukum fikih yang berkaitan dengan hujan. Di antaranya adalah seorang muadzin ketika dia mengumandangkan azan dan saat itu adalah waktu hujan, maka dia yang biasanya membaca hayya 'alas shalah, yang artinya adalah ayolah kita melakukan salat, yaitu di masjid. Karena dalam keadaan hujan maka kaum laki-laki mereka mendapatkan uzur untuk salat di rumahnya. Dan sunnah Nabi SAW ucapan hayya 'alas shalah ini diganti dengan sallu fi rihalikum, hendaklah kalian salat di rumah-rumah kalian. Jadi bukan hayya 'alas shalah tapi sallu fi rihalikum, hendaklah kalian melakukan salat di rumah-rumah kalian. Dan ini adalah keringanan yang Allah SWT berikan, dan hendaklah kita mengetahui sunnah ini sehingga apabila kita mendengar mungkin di dekat rumah kita ada muadzin yang dia membaca bacaan tersebut, jangan kita merasa aneh, jangan kita mengatakan
ini adalah sesat dan seterusnya. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Dan tentunya seorang muadzin juga harus bijaksana dalam masalah ini. Artinya kalau memang dia ingin mengamalkan yang demikian, adalah dia alangkah baiknya memberitahu terlebih dahulu ya kepada yang lain, entah itu melalui imam atau melalui seorang ustadz, sehingga apabila dia mengamalkan ini kebanyakan sudah tahu ini adalah memang sunnahnya demikian, sehingga tidak terjadi di sana keributan, kegegeran karena sebab seorang muadzin mengamalkan amalan ini. Kemudian di antara hukum yang berkaitan dengan masalah turunnya hujan ini, bahwasanya ketika seseorang melakukan sholat wajib di masjid, ya seperti misalnya sholat duhur atau sholat maghrib dan sholat berjamaah, maksudnya sholat berjamaah di masjid seperti sholat duhur atau sholat maghrib. Kemudian ketika sholat turun hujan dan sampai akhir sholat masih turun hujan yang deras, maka jamaah di masjid mendapatkan keringanan untuk menjamak sholatnya. Jadi sholat duhur dijamak dengan sholat asar, dan sholat maghrib dijamak dengan sholat isya. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi SAW terkadang beliau menjamak sholat duhur dengan asar, maghrib dengan isya, padahal beliau tidak dalam keadaan safar, padahal beliau tidak dalam keadaan hujan. Nah, ucapan tidak dalam keadaan hujan menunjukkan bahwasanya di antara sebab dijamaknya dua sholat, yaitu zuhur dan asar, maghrib dan isya, ini adalah karena hujan. Dan ini maksudnya adalah di dalam masjid, mereka datang ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah dan turun hujan di waktu zuhur atau maghrib, maka dalam keadaan demikian di sana ada keringanan untuk menjamak dua sholat tersebut. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan masalah hujan ini. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat, dan secara khusus adalah nikmat hujan ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas nasihat pembukanya. Semoga dengan nasihat pembuka tadi mungkin bisa menambah semangat kita nantinya juga untuk terus beribadah kepada Allah di saat-saat hujan seperti ini. Ya, kemudian kita mungkin akan mulai membacakan Ustaz pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di dewan redaksi kita, sembari kita menunggu para penelpon menghubungi nomor layanan kita. Ya, pertanyaan pertama Ustaz dari Vika Alivia di Kota Tangerang, Banten. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz, izin bertanya. Alhamdulillah ala kulli hal, saat ini ana dalam keadaan hamil tua. Adakah amalan agar bisa mempermudah proses dalam persalinan nanti? Dan bagaimana cara mengurangi rasa takut dalam menghadapi persalinan nanti? Doakan semoga anak kami menjadi anak yang saleh. Syukran, jazakumullahu khairan Ustaz. kita berdoa kepada Allah SWT dengan nama-namanya yang husna dan juga sifat-sifat yang ulia. Semoga Allah SWT memudahkan persalinan ibu penanya dan juga kaum muslimat yang mereka dalam keadaan yang sama. Semoga Allah SWT memudahkan urusan mereka dan juga persalinan mereka. Tidak ada di sana amalan khusus ya, supaya seorang wanita dimudahkan untuk melahirkan, dan seorang muslim dan juga seorang muslimah secara umum hendaklah dia memperbanyak doa kepada Allah SWT, karena dialah yang memudahkan segala sesuatu. Apabila Allah SWT menghendaki sesuatu mudah, maka akan menjadi mudah. Sehingga seorang muslimah tentunya
mendekatkan diri kepada Allah SWT dan semakin mendekati hari kelahiran tersebut, maka semakin mendekat kepada Allah SWT dan meminta kepadanya, dan dialah yang telah mengatakan ud'uni astajib lakum, hendaklah kalian berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka sesungguhnya aku adalah maha dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka Allah SWT telah memerintahkan kita untuk berdoa, dan dialah yang mengabarkan kepada kita bahwasanya dialah Sami', dialah yang maha mendengar, dialah yang maha dekat. Maka kita menggunakan kesempatan ini untuk berdoa kepada Allah SWT dengan bersungguh-sungguh dan juga diulang-ulang. Nah, kemudian tentunya kita bertawakal kepada Allah SWT. Dan perlu diketahui memang ini adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT untuk kaum wanita. Mereka lah yang mengandung dan mereka lah yang melahirkan, dan Allah SWT dialah yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah SWT tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Yakinlah bahwasanya kita mampu dengan pertolongan Allah SWT. Alhamdulillah sudah banyak wanita dan tidak terhitung yang mereka melahirkan dan mereka selamat, dan apa yang mereka rasakan berupa kesusahan, rasa sakit dengan lahirnya anak ini akan hilang begitu saja dan akan cepat sembuhnya dan mereka akan kembali seperti semula. Maka seorang muslimah hendaklah dia berbesar hati, hendaklah dia optimis, dan seandainya di sana ada rasa sakit, insyaallah kita masih bisa mampu untuk menahannya. Dan kalau kita mengharap pahala dari Allah SWT, maka insya Allah rasa sakit yang kita rasakan dan dengan kesabaran kita, maka ini menjadi sebab diampuninya dosa. Kemudian juga tidak lupa seperti yang tadi diminta, kita berdoa semoga Allah SWT menjadikan anak tersebut adalah anak yang soleh. Demikian pula anak-anak kaum muslimin dan anak-anak kita, semoga mereka menjadi anak-anak yang salihin dan juga salihat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari hamba Allah di Bogor. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seseorang akan menikahi wanita yang masih melakukan bid'ah, apakah saat sesudah menikah membiarkan perbuatannya yang dia yakini, ataukah ada solusi yang lebih baik? Telah diperingatkan kepadanya tentang bid'ah, tetapi doktrin-doktrin sebelumnya telah memperingatkan dari orang yang membid'ah-bid'ahkan. Ustaz, terima kasih. Bisa dipahami Ustaz pertanyaannya? baik. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu. Tentunya asalnya seorang laki-laki muslim, termasuk di antara tanggung jawab dia sebagai seorang ayah kelak, mencarikan untuk anaknya wanita yang salihah. Dan di antara sifat wanita yang salihah, selain dia bertauhid, mengisahkan Allah SWT di dalam ibadah, dia adalah seorang wanita yang mengagungkan sunnah Rasulullah SAW, mengikuti sunnah beliau, berusaha untuk menghidupkan sunnah beliau SAW. Maka ini adalah bentuk tanggung jawab seorang laki-laki terhadap anak-anaknya kelak. Dia mencarikan untuk mereka
seorang wanita yang bertauhid, seorang wanita yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kalau memang sudah terjadi dan kita menikah dengan seorang wanita yang masih melakukan berbagai bid'ah di dalam agama, maka dalam keadaan demikian kita ada tugas sebagai seorang suami, bukan hanya kita memberikan nafkah secara zahir, tapi kita juga berusaha untuk memberikan pengarahan, bimbingan, karena memang wanita tersebut sudah menjadi tanggung jawab kita, diserahkan kepada kita, maka sekarang menjadi tugas kita untuk membimbing dan juga mengarahkan. Kalau memang dia masih sering melakukan perbuatan bid'ah dan kita tahu tentang haramnya bid'ah dan bahwasanya bid'ah ini adalah termasuk dosa yang tidak bisa dianggap enteng, maka tentunya kita harus memiliki niat untuk menasihati dia, mengingatkan dia tentang dosa bid'ah ini. Cuma perlu kita sampaikan bahwasanya di sana ada perkara yang lebih penting. Mungkin wanita tersebut belum begitu paham tentang masalah tauhid, belum begitu paham tentang masalah syirik. Dan perkara tauhid ini tentunya adalah perkara yang paling besar, dan dosa syirik ini adalah dosa yang paling besar. Maka seorang suami bisa memulai dakwahnya kepada istrinya melalui dakwah kepada tauhid, mulai dengan la ilaha illallah. Sampaikan kepadanya tentang kewajiban mengesahkan Allah di dalam ibadah sampai dia paham, sampai dia mengamalkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Barulah setelah itu kita sampaikan tentang syahadat yang kedua, yaitu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian kita jelaskan tentang maknanya dan bahwa di antara maknanya dan konsekuensinya adalah tidak boleh kita beribadah kecuali dengan cara yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin dari sini kita bisa menjelaskan bahwasanya dalam ibadah tidak boleh kita mengada-ngada, kita harus mengikuti sunnah beliau, harus ada dalilnya. Barulah setelah itu kita sampaikan bahwasanya apa yang dilakukan atau dilakukan oleh orang lain ini tidak ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya maka tidak boleh dikerjakan. Nah, semoga dengan tahapan-tahapan seperti ini diharapkan beliau bisa menerima dan juga mendapatkan hidayah, dan tentunya ini adalah sebuah kenikmatan bagi seorang muslim, dia menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah. Apalagi ini adalah keluarganya sendiri, istrinya sendiri. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Sungguh Allah SWT memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab dirimu itu lebih baik daripada onta merah. Dan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, beliau adalah wanita yang pertama masuk Islam. Siapa yang mendakwai? Yang mendakwai adalah suaminya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga kita bisa menjadi seorang suami yang menjadi sebab istri kita mendapatkan hidayah. Naam. Amin, amin, Allahumma amin. Ya, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada yang telah bertanya. Dan alhamdulillah kita telah terhubung dengan penelpon kita yang pertama pada kesempatan kali ini. Ada Bapak Sultan dari Sulawesi. Ya, mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV.
Ya, waalaikumsalam dengan Bapak Sultan. Ya, terima kasih Bapak telah menghubungi kami. Ya, kami persilakan Bapak pertanyaannya. Nih, saya bertanya, ada pertanyaan ini Pak Ustaz. Ya. Yang pertama itu kan bolehkah itu kita melepaskan itu doanya Nabi Yunus ketika kita selesai salat fardu setelah membaca berdoanya itu. Ya, mohon maaf Bapak, sebelumnya bisa dikecilkan terlebih dahulu televisinya atau mungkin menjauh terlebih dahulu dari televisi karena suaranya mengganggu volume, atau volumenya bisa dikecilkan saja, Pak. Oh iya Pak Ustaz. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Ini masalah doa ini Pak Ustaz. Ini kan kalau kita sudah selesai salat fardu itu banyak doa yang jadi bisakah itu kalau kita yang digunakan itu doanya ya Nabi Nuh yang mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bolehkah itu Pak Ustaz? Ya. Yang kedua itu kan ada sebagian ustaz di kampung kami yang membolehkan itu, katanya itu pelaku isbal itu boleh-boleh saja, yang penting di dalam hati kita tidak ada namanya kesombongan. Bagaimanakah itu Pak Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fadhal Ustaz. Ya. Apa yang kita dapatkan di dalam Al-Quran berupa zikir yang dibaca oleh para nabi dan juga para rasul, tentunya ini adalah sesuatu yang baik. Sebaik-baik doa adalah doa yang dibaca oleh para nabi dan juga para rasul, dan ada di antaranya disebutkan di dalam Al-Quran. Maka tidak masalah seseorang membaca doa tersebut. Dan apa yang disebutkan yaitu doa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau di dalam kegelapan dan mengatakan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka tidak masalah seseorang ketika dia dalam keadaan susah, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan kesulitan, dia membaca zikir ini, mengatakan la ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak masalah seorang membaca zikir tersebut, dan kita berharap Allah SWT akan menghilangkan dari kita kesusahan. Tentunya di antaranya adalah dengan kita memahami apa yang kita baca. Memahami apa yang kita baca. Karena di dalam zikir ini ada kalimatut tauhid. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Kita mengikrarkan bahwasanya Allah SWT dialah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Dan kita mengatakan subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Menyucikan Allah dari seluruh kekurangan, menyucikan Allah dari seluruh sifat yang tidak baik. Dan ini menunjukkan bahwa seorang hamba menetapkan bagi Allah seluruh sifat kesempurnaan. Ketika dia mengatakan subhanak, berarti dia menetapkan bagi Allah seluruh sifat kesempurnaan. Dan ucapan dia inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku ya Allah termasuk orang-orang yang zalim, yaitu orang yang banyak dosa. Maka di sini ada pengakuan dari seorang hamba bahwa dia adalah orang yang banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan dosa, dan mengharap ampunan dan juga maaf dan juga taubat dari Allah SWT. Maka seorang membaca zikir ini dan dia berusaha untuk memahami maknanya. Diharapkan kalau demikian keadaannya, semoga Allah SWT mengabulkan doanya
dan menyelamatkan dia dari kesusahan tersebut, sebagaimana Allah SWT telah menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau membaca zikir ini. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami pun mengabulkan doanya dan menyelamatkan dia dari kesusahan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada yang telah menghubungi kami. Ya, ternyata kita telah menerima telah masuk telepon yang kedua kita pada kesempatan kali ini. Saya ada Ummu Zahra dari Riau. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, persilakan Ummu Zahra, pertanyaannya. Ya, jazakallahu khairan. Waalaikum. Ini terkait dengan seseorang yang disebut fakir miskin, Ustaz. Seperti apakah orang yang berhak menerima pemberian dari orang lain dalam kehidupannya sehari-hari? Apakah seorang janda yang hidupnya berkecukupan dari anak-anaknya masih berhak menerima pemberian dari orang lain? Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Seorang yang miskin adalah orang yang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan pokoknya. Dia memiliki kebutuhan yang pokok, yang pondasi yang harus dia penuhi, seperti misalnya kebutuhan makan, kebutuhan minum, dan dia mungkin memiliki pendapatan, akan tapi pendapatan tersebut tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Lalu bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan yang lain? Ini yang dimaksud dengan orang yang miskin. Dan orang yang fakir ini lebih parah keadaannya daripada orang miskin. Lebih parah keadaannya daripada orang yang miskin. Adapun keadaan yang tadi disebutkan dalam pertanyaan, seorang wanita dan dia adalah janda dan dia mendapatkan uang yang cukup dari anak-anaknya, maka dalam keadaan demikian wallahu alam beliau statusnya bukan sebagai orang yang miskin, bukan sebagai seorang yang fakir, karena dia masih bisa mencukupi kebutuhan pokoknya. Dia masih bisa mencukupi kebutuhan pokoknya, meskipun yang dia gunakan untuk mencukupi adalah uang yang dia dapatkan dari anak-anaknya. Maka dalam keadaan demikian wallahu alam dia bukan sebagai seorang fakir dan juga miskin, sehingga wallahu alam dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Wallahu taala a'lam. Nah, Ya. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ummu Zahra yang telah menelpon. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan dari Dewan Redaksi, Ustaz. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Dewan Redaksi, ada pertanyaan dari Haidar Bahmid di DKI Jakarta. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana dengan seorang yang menderita penyakit bipolar akut yang jika terserang memiliki keinginan untuk bunuh diri? Apakah dia berdosa dengan keinginannya tersebut? Dan bagaimana cara menghindarinya, Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan, Ustaz. ya. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwasanya bunuh diri ini adalah termasuk dosa besar, karena jiwa kita bukan milik kita, jiwa kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Maka tidak berat bagi seseorang untuk membunuh dirinya sendiri, sehingga tentunya keinginan untuk bunuh diri ini adalah dari syaitan.
Syaitan dialah yang senantiasa membisikkan kepada manusia untuk melakukan kemaksiatan, termasuk diantaranya adalah membisikkan seorang manusia untuk membunuh dirinya sendiri dan merayu, mengiming-imingi, mengatakan bahwasanya setelah bunuh diri maka seseorang akan terbebas dari kesusahan, akan terbebas dari kesulitan, dan itu adalah angan-angan yang tidak benar, dan itu adalah hanyalah tipuan dari syaitan. Dan justru orang yang meninggal dalam keadaan bunuh diri, maka ini adalah orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan dia berdosa. Dikhawatirkan dia akan mendapatkan akibatnya, mendapatkan siksaan dengan sebab perbuatan tersebut. Kemudian kalau memang keinginan tersebut terjadi bukan karena sesuatu yang normal, tapi dia adalah sebuah penyakit dan di luar kemampuannya, maka dalam keadaan demikian wallahu alam dia tidak terkena dosa. Kalau memang itu di luar kemampuannya, itu adalah sebuah penyakit, dan tentunya seorang muslim dia berusaha untuk mengobati hal tersebut dengan cara menambah keimanan. Dia belajar banyak membaca Al-Quran dan bertawakal kepada Allah SWT, maka insya Allah dengan cara-cara seperti ini, yaitu dengan banyak membaca Al-Quran, kemudian juga meminta nasihat dan terus belajar, kemudian juga menghindari kesendirian, banyak berdoa, meruqyah dirinya sendiri, maka semoga dengan cara-cara seperti itu penyakit tersebut akan disembuhkan oleh Allah SWT. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan bagi yang telah bertanya. Dan ya, tentu saja ini kita masih memiliki waktu, jadi bagi para pemirsa yang mungkin ingin bertanya langsung kepada Ustaz Dr. Abdullah Roy, bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Ya, sepertinya masih belum ada penelpon yang masuk, Ustaz. Kita akan lanjutkan membacakan pertanyaan dari Dewan Redaksi, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Wahyudi T, Ustaz, di Jawa Tengah. Ya, ternyata sudah ada telepon masuk, Ustaz. Ya, sudah ada telepon masuk. Kita dahulukan penelpon terlebih dahulu. Ada Bapak Ali dari. Ya, kita sapa terlebih dahulu Pak Ali. Bismillah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fadhal Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita memberikan sesuatu, misalnya contohnya roti ke non-muslim atau orang kafir, apakah kita dapat pahala atau tidak? Atau kita membantu orang kafir? Kita menerima bantuan dari non-muslim, contohnya bangunan masjid, dan sebaliknya kita bantu non-muslim pinjam uang. Bagaimana hukumnya itu Ustaz? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Allah SWT telah menjadikan di sana beberapa perkara yang kita boleh untuk melakukannya ketika kita bermuamalah dengan orang-orang kafir. Dan sebaliknya di sana juga ada beberapa perkara yang diharamkan, tidak boleh kita melakukannya ketika kita bermuamalah dengan orang kafir. Nah, kita harus tahu yang demikian, dan di antara hal yang diperbolehkan adalah kita
berbuat baik kepada mereka. Selama mereka tidak mengusir kita dari negeri kita, tidak memerangi kita, maka Allah SWT membolehkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Allah SWT mengatakan, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah SWT tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Sehingga tidak masalah seseorang memberikan makan kepada mereka atau sebagian mereka, seandainya kita melihat ada di antara mereka yang kelaparan, kemudian kita ingin memberikan makan, tidak masalah. Allah SWT mengatakan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makan atas dasar kecintaan seorang miskin dan juga anak yatim dan juga seorang tawanan. Para ulama menjelaskan seorang tawanan adalah orang yang kafir. Orang yang kafir kemudian ditawan oleh kaum muslimin, menunjukkan bahwasanya boleh kita memberi makan orang yang kafir. Ini adalah termasuk albir. Ini adalah termasuk berbuat baik. Demikian pula apabila dia meminta bantuan atau berhutang, maka tidak masalah kita menghutangi orang yang kafir tersebut. Ini bukan sesuatu yang dilarang. Kemudian bagaimana dengan seandainya mereka membantu kita, maka juga demikian, tidak masalah. Mereka membantu kita, mungkin dia mengirim sesuatu ke rumah atau membantu dengan fisik mereka atau membantu dengan harta mereka, tidak masalah. Seseorang menerima bantuan tersebut, yang jelas jangan sampai di sana ada syarat-syarat yang tidak diperbolehkan, ya, karena kita tahu terkadang ada di antara mereka yang membantu tetapi dengan syarat, membantu dengan maksud. Ini kita juga harus waspada, dan banyak di sana modus mereka membantu akan tapi ternyata maksudnya adalah supaya kita dan juga keluarga kita ini keluar dari agama Islam. Ini kita berhati-hati. Kemudian tentang membantu membangun masjid, pada asalnya tidak masalah. Pada asalnya tidak masalah seseorang menerima bantuan mereka untuk digunakan untuk membangun masjid. Itu adalah sesuatu yang halal. Tapi sekali lagi hati-hati dengan modus, ya, orang-orang kafir. Dan sampai di sana ada udang di balik batu, ada maksud-maksud tertentu. Ini perlu musyawarah bersama di antara DKM dan juga kaum muslimin yang ada di daerah tersebut. Wallahu taala a'lam. Nah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan bagi yang telah menelpon, dan kita telah terhubung dengan penelpon selanjutnya. Ada Ening di Batam, sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Bu Ening. Ya, kami persilahkan untuk pertanyaannya. Ya Ustaz, Afan, sebelumnya kalau kita dizalimi orang terlalu parah gitu, kita udah sabar dan diam. Walaupun kita dizalimi kata-kata dia, lisan dia, kita udah sabar dan diam, tapi udah terlalu melewati batas kezalimannya, kita hanya baca la haula wala quwata illa billah berulang-ulang. Dan salahkah ana mendoakan orang yang menzalimi ana itu
seperti dia punya sakit. Semoga Allah tidak menyembuhkan sakitnya gitu Ustaz, karena terlalu menzolimi kami para TKW gitu, para pekerja gitu Ustaz. Ya. Apakah anak salah Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas Ustaz pertanyaannya ya. Fadhal Ustaz. Nah, barakallahu fiikum. Barakallah. Perbuatan yang zalim ini adalah perbuatan yang berbahaya ya, karena disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi SAW mengatakan wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaka wa bainaha wa bainallahi hijab. Hendaklah engkau berhati-hati dengan doanya orang yang terzalimi, karena sesungguhnya tidak ada antara dia dengan Allah SWT penutup. Artinya menunjukkan bahwasanya doa orang yang terzalimi adalah mustajab. Ini adalah doa yang mustajab. Cuma saya ingatkan di sini tentang firman Allah Azza wa Jalla, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Dan balasan dari sebuah kejelekan adalah kejelekan yang semisal. Seseorang diperbolehkan untuk membalas dengan yang setimpal. Dan Allah SWT mengatakan, faman afa, maka barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya adalah atas Allah SWT. Ini menunjukkan bahwasanya memaafkan itu adalah yang paling baik, dan bahwasanya orang yang memaafkan Allah SWT menyediakan baginya pahala yang besar. Dan di dalam Al-Quran Allah mengatakan wal 'afina 'anil nas, di antara sifat orang yang bertakwa adalah mereka mudah memaafkan bagi manusia. Jadi kalau kita ingin yang afdal dan kita ingin mendapatkan pahala yang jauh lebih besar, dan ini tentunya lebih bermanfaat bagi kita di akhirat, adalah kita maafkan. Dan ini adalah sifat yang mulia. Sebagaimana kita ingin dimaafkan oleh Allah SWT ketika kita menzalimi diri kita sendiri, kita ingin diampuni ketika kita berdosa, maka hendaklah kita berusaha untuk memaafkan orang lain. Apapun yang terjadi, di sana ada orang yang dizalimi lebih daripada kita. Kalau kita bandingkan kezaliman yang dia lakukan kepada kita dibandingkan dengan kezaliman yang dialami oleh para ulama, orang-orang yang saleh, para dai dan yang lain, yang mereka jauh lebih dizalimi daripada kita, difitnah, bahkan sampai di penjara, bahkan mereka sampai dicambuk karena fitnah tersebut. Tapi ternyata mereka dengan mudahnya memaafkan orang-orang tersebut dan tidak menyimpan di dalam hati mereka sedikit pun dendam. Dan tentunya ini menjadikan kita semakin bersemangat untuk bisa memaafkan orang lain. Apa yang kalau kita bandingkan antara diri kita dengan mereka jauh lebih dizalimi, tapi mereka bersabar dan memaafkan. Dan perlu diketahui bahwasanya ketika seseorang memaafkan, maka dia akan merasakan ketenangan di dalam hidupnya. Berbeda dengan orang yang dendam. Karena orang yang memaafkan, dia akan menganggap ini semua adalah halal. Dia memaafkan sehingga tidak ada di sana dendam, tidak ada di sana usaha untuk membalas. Dia sudah memaafkan, sehingga dia akan tidur nyenyak, dia akan melalui kehidupannya secara normal. Tidak ada di sana sesuatu yang menjadi beban pikiran dia,
Akan tapi beda dengan orang yang dendam. Orang yang dendam maka dia akan berpikir siang dan malam bagaimana dia bisa membalas. Yang dia pikirkan senantiasa itu saja, memikirkan si fulan, bagaimana membalas dia, mengetahui tentang kabarnya bagaimana. Nah ini tentunya akan menghabiskan waktu kita, menghabiskan umur kita yang sebentar saja, dan bisa menjadikan seseorang sakit. Justru kita yang termudarati. Tentunya kita tidak ingin demikian. Jangan sampai kita terzalimi dan kemudian kita sakit gara-gara kita memikirkan untuk bagaimana membalas. Dan yang lebih sempurna tentunya dengan cara kita memaafkan orang lain. Kemudian seandainya kita berdoa, maka dikhawatirkan kita akan terjerumus ke dalam berlebih-lebihan di dalam doa tersebut. Khawatir kita akan berlebihan di dalam doa tersebut, sehingga justru kita yang terjerumus ke dalam kezaliman. Ini yang dikhawatirkan. Ya, sehingga Allah Ta'ala a'lam, seandainya kita memaafkan tentunya itu adalah lebih baik, dan kita juga tidak merasa lepas dari kezaliman. Seandainya kita berbuat zalim kepada orang lain, apakah kita senang apabila orang lain yang kita zalimi kemudian dia mendoakan kejelekan untuk kita, sementara kita juga tidak terlepas dari kezaliman kepada orang lain? Nah, kalau kita tidak ingin yang demikian, maka sebisa mungkin kita memaafkan, dan sehingga kita insyaallah akan mendapatkan kehidupan yang lebih tenang. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Insyaallah, syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, kita akan menerima penelpon terakhir kita pada kesempatan kali ini. Saat ada Aan di Jakarta. Ya, Assalamualaikum Fato TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Fadhal Aan, pertanyaannya. Saya mau bertanya untuk dua hal, boleh? Ya, persilahkan. Semoga singkat ya jawabannya. Ya, pertama, beberapa waktu yang lalu ada keluarga kami ada yang kemudian ada yang ya, karena tradisi kita kan ada yang menyelenggarakan tahlil itu kan yang dengan bilangannya itu kan dibuka. Itu kalau kita membantu aja boleh atau tidak? Yang kedua, apakah kita diperbolehkan mengikuti kajian misalnya daring seperti ini dan tidak pernah ketemu pergi ke mana ke yang diadakan di masjid misalnya atau mungkin di majelis ilmu begitu misalnya, boleh nggak? Ya, cukup Mas Aan. Ya. Syukran jazakumullahu khairan. bisa diulang sebentar pertanyaannya? Ya, pertanyaan pertama tadi Ustaz, apakah diperbolehkan jikalau ada keluarga yang mengadakan tahlilan kemudian kita membantunya Ustaz? Membantu meringankan mungkin beban finansial yang dikeluarkan karena pengadaan acara tahlilan. Kemudian yang kedua Ustaz, tadi tentang apakah diperbolehkan kalau seandainya kita belajar ilmu cuma dari daring seperti ini saja Ustaz, tanpa menghadiri majelis ilmu yang luring, yang langsung. Syukran jazakallah khairan. Untuk yang pertama, kalau kita sudah tahu bahwasanya itu adalah amalan yang tidak disyariatkan di dalam agama kita dan itu adalah sebuah dosa, maka tidak boleh kita membantunya. Allah SWT mengatakan, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan juga permusuhan. Kita membantu saudara kita dalam amal soleh, membantu saudara kita dalam kebaikan. Adapun dalam dosa, maka tidak boleh kita membantunya meskipun itu adalah keluarga sendiri. Meskipun itu adalah keluarga sendiri. Dan tentunya saya paham ketika seseorang melakukan yang demikian maka akan
rasa tidak enak, dan mungkin dia akan dikucilkan, mungkin dia akan didiamkan, ditinggalkan oleh keluarga yang lain. Maka pertama tentunya kita perlu sampaikan alasan kita dengan baik. Kalau mereka bertanya, kita sampaikan terus terang bahwasanya saya sebenarnya ingin membantu, tapi perlu diketahui bahwasanya amalan seperti ini sebenarnya adalah amalan yang tidak disyariatkan, sehingga mohon maaf saya tidak bisa membantu, tapi insya Allah dalam perkara yang lain, yang itu adalah perkara yang diperbolehkan, saya menjadi orang yang pertama insya Allah bisa membantu. Kita sampaikan yang demikian dengan ucapan yang baik, dengan ucapan yang lembut. Kemudian seandainya reaksi mereka adalah kemudian mereka mengucilkan, mereka cemberut atau mengucapkan ucapan yang tidak baik, ya kita bersabar. Kita bersabar. Demikianlah orang yang berpegang teguh dengan agama, sebagaimana dahulu para nabi dan juga para rasul, mereka bersabar dalam menyampaikan agama ini, maka kita pun bersabar. Dan kalau kita lihat apa yang menjadi ujian kita ini jauh lebih ringan daripada ujian para nabi dan juga para rasul. Kemudian yang kedua tentang masalah belajar, maka pada asalnya yang namanya belajar adalah kita menimba langsung dari guru kita. Artinya dalam keadaan kita menghadiri majelis ilmu beliau bersama yang lain, maka ini adalah cara para salaf dahulu. Sebagaimana kita tahu asalnya ya mereka langsung datang menghadiri majelis ilmu, dan ini lebih banyak kebaikannya, lebih barokah, banyak faedahnya. Di samping kita mendapatkan ilmu, kita juga belajar adab dari syekh, kita bertemu dengan saudara-saudara se-Islam dan bisa menambah keimanan kita. Ini diantara faedah yang bisa kita ambil. Namun seandainya seseorang tidak mampu, ya karena misalnya ada halangan, entah itu karena ada tiba-tiba ada acara atau kesibukan sehingga dia tidak bisa hadir secara offline, ataupun karena dia sakit, atau karena hujan, atau karena yang lain, maka alhamdulillah nikmat dari Allah SWT di zaman sekarang kita bisa menyaksikan secara jarak jauh. Kita berada di rumah kita berada di kamar kita, dan kita bisa menyaksikan live tersebut dan mendengar seperti yang didengar oleh orang-orang yang datang secara langsung. Tentunya ini adalah nikmat yang besar, tapi jangan dijadikan ini sebagai asal. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. InsyaAllah, saya syukur Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dengan berakhirnya jawaban tadi, maka berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita telah menjawab sebanyak 9 pertanyaan pada kesempatan kali ini Ustaz. Syukran Ustaz atas waktu dan ilmunya. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan kesehatan dan umur panjang dan keberkahan umur kepada Ustaz, sehingga kita bisa terus menimba ilmu kepada Ustaz. Syukran sekali lagi Ustaz, jazakumullahu khairan. Ya, dan kemudian kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, terkhusus bagi yang telah mengirimkan pertanyaan, dan juga kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Ucapkan jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.